Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Nur Hisyam dengan NIM 23410100015. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Farizal Rossi Melandri dengan NIM 23410100007. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Lefran Joy Susanto dengan NIM 2341010030. kami dari program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Dinamika Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melanjutkan demo ERP Odoo tentang Keycletic. Nah, kita akan menambahkan user baru, menambahkan karyawan di modul employee, dan kita juga akan mencontohkan perizinan karyawan. Nah, selanjutnya, kita menambahkan bill of material serta produk bahan yang kurang. Lalu, menghubungkan CRM, sales, dan manufacturing untuk mengatasi produk habis. Dan terakhir adalah melihat neraca di modul akuntansi. Baik, yang pertama adalah kita akan menambahkan user baru. Nah, menambahkan user baru ini akan dijalankan oleh Joy. Silakan Joy. Baik, terima kasih Anas. Di sini saya akan menambahkan user yang dapat mengatur karyawan-karyawan yang ada di Keycletic dengan nama email yang digunakan adalah seperti ini. Dan untuk modul yang diberi akses hanya akan dibatasi untuk mengurus human resource. Kemudian yang lainnya akan dihilangkan aksesnya. Mungkin ini akan bekerja sebagai manajer atau menaungi semua karyawan-karyawan yang ada di perusahaan Keycletic ini. Save. Selanjutnya kita akan mengatur password Wismukidi agar bisa nanti login masuk. Password sudah tersimpan. Untuk selanjutnya saya akan berperan sebagai Helmis Mukidi untuk memasukkan karyawan-karyawan yang ada di perusahaan ini ke dalam modul employee yang ada di Odoo. Saya akan di sini masuk sebagai Helmis Mukidi. Emailnya juga password yang sudah disiapkan tadi. Jadi di sini Helmis akan menambahkan karyawan-karyawan yang ada. Menu pertama adalah Helmis Mukidi sendiri. Dia sebagai resource. Emailnya kita samakan seperti yang ada di user. Dan code-nya juga itu. Lalu untuk departemen di sini sudah ada contoh seperti ini HR. Jika ini belum, kita bisa menambahkan baru. Karena ini usahanya kecil, jadi kita tidak menyediakan manajer atau coach. Di sini kita simpan dulu. Oke.
Selanjutnya pilih kedua ada Eka Putra. Dia bekerja sebagai bagian filenya yang digunakan adalah ini. Departemen kali ini belum ada bagian manufacture. Kita bisa tambahkan hanya pilih orange saja. Untuk pelatihan manufacturing ini kita bisa diarahkan kepada administrator karena sebagai owner ini dia mulai perusahaannya dan tahu segalanya gitu. Pas awal masih kerja sendiri. Ini lagi kita tambahkan Michael Rehan. Michael Rehan ada ini. Rehan ini bekerja sebagai bagian sales. Ini juga belum ada bagian sales. Tambahkan hanya kita simpan. Lalu selanjutnya ada Zero. Zero ini bekerja sebagai bagian purchasing. Dia itu akan membeli bahan-bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk utama dari Brigadik. Kita tambahkan juga departemen untuk purchasing atau pembelian. Simpan. Selanjutnya terakhir adalah guru. Dia bekerja sebagai di bagian inventory. Ini guru adalah dan si juga belum ada bagian inventory, jadi kita tambahkan. Warnanya hijau. Di sini semua karyawan yang ada di perusahaan sudah terdaftar. Jika kita ingin mengubah misalnya sini masih belum ada bosnya, kita juga bisa menambahkan sama seperti ini. Kita berikan ownernya untuk melatih karyawannya karena memang usaha jadi ukurannya kecil. Selanjutnya saya akan arahkan ke modul time off untuk memberi perizinan. Selanjutnya saya akan tetap menjadi Helmis Mukidi untuk menambahkan time off dari salah satu employee. Sebelum itu saya akan balik ke sebagai admin untuk menambahkan kategori time off baru yang bisa dicontohkan nanti saat time off. Waktu time off, konfigurasi, time off. Jadi kita bisa menambahkan jenis baru. Misalnya
dan keluarga. Validasinya bisa oleh type of user, tidak ada limit alokasinya, bisa diberi numbers yang perlu. Kita simpan untuk jenis type of kegiatan keluarga. Selanjutnya saya akan balik jadi Helmis lagi. Di sini ke employee, kita contohkan Eka Putra. Putra ingin type of, misalnya dia izin 14. Ini sudah muncul tadi jenis type of yang dari keluarga. Izin dari tanggal 14 sampai tanggal 16 contohnya. Sudah terlihat dia izin selama 3 hari. Kita simpan. Ini tandanya ada garis-garis, berarti belum di-approve tapi sudah masuk. Kita ke mode time off dari Eka Putra. Di sini sebagai helpdesk kita bisa menerima atau menolak. Kita contohkan saja time off Eka Putra ini kita terima. Di sini terlihat bahwa setelah tadi itu Eka Putra disetujui, ini filter untuk yang waiting approval ini bisa dihilangkan untuk melihat semua type of yang ada. Di sini tadi itu Eka Putra itu sudah terlihat ini statusnya approve. Selanjutnya kita akan menambahkan bahan untuk produksi gantungan kunci dan juga BOM untuk gantungan kunci. Untuk bagian itu saya persilakan untuk Anas. Baik, terima kasih Joy. Nah, di sini saya akan masuk sebagai user inventory yang bernama Kuro untuk menambahkan bahan baku dan bill of material untuk gantungan kunci. Nah, tapi sebelum itu, saya akan menambahkan vendor baru untuk pembelian bahan baku baru. Nah, saya akan menjadi user purchasing yang bernama Zero terlebih dahulu untuk menambahkan vendor baru. Nah, di sini saya akan masuk sebagai Zero terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai Zero. Nah, sekarang kita akan menambahkan data vendor terlebih dahulu. Kita ke purchase. Nah, di purchase ini kita ke order. Nah, di sini ada vendor. Kita ke vendor. Nah, kita lalu menambahkan vendor. Nah, nama dari vendornya sendiri yaitu PT Makmur Jaya. Untuk emailnya sendiri yaitu makmurjaya@gmail.com. Untuk nomor teleponnya sendiri yaitu 0811 0675 1416 dan alamatnya yaitu Jalan
Raya Kertajaya nomor 87 Surabaya. Nah, setelah kita mengisi ini, langsung saja kita save. Nah, setelah ini, ini sudah ada vendor baru yang kita buat tadi, yaitu PT Makmur Jaya. Nah, di sini karena vendor yang kita isi tadi sudah ada, yaitu PT Makmur Jaya, sekarang saya akan masuk sebagai guru untuk menambahkan bahan baku baru. Sebentar, saya logout dulu. Logout. Oke. Ini saya akan masuk sebagai guru sekarang. Oke. Nah, sekarang kita akan ke inventory, lalu produk. Nah, di sini kita akan menambahkan bahan. Nah, untuk ini salesnya tidak usah kita centang. Nah, di sini bahannya adalah split keyring. Oke. Nah, lalu untuk kosnya sendiri ini di harga Rp5.000. Nah, lalu untuk vendornya sendiri nah ini ya, PT Makmur Jaya yang tadi sudah kita buat. Untuk kuantitinya kita membeli 1. Untuk harganya di harga Rp5.000. Oke, sudah. Lalu kita save. Oke. Nah, di sini. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke gantungan kunci akrilik custom. Nah, di sini kita akan membuat bill of material dari gantungan kunci akrilik custom. Nah, kita pencet bill of material. Nah, lalu kita klik new. Nah, di sini sudah ada produknya. Gantungan kunci akrilik custom dengan kuantitinya cuma 1. Nah, untuk mom type-nya sendiri, ini tuh kita membuat produknya sendiri ya. Oke. Nah, di sini ada headline. Nah, ini komponen-komponen apa yang digunakan untuk membuat gantungan kunci akrilik custom. Oke. Nah, di sini kita akan memilih akrilik sebagai bahannya juga dengan jumlah 2. Oke. Lalu kita add line lagi. Split keyring. Ini untuk besi dari gantungan kuncinya. Ini 1. Oke. Lalu kita save. Nah, kita sudah selesai membuat bill of material. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan mempraktekkan CRM dan penjualan yang akan disampaikan oleh teman saya Rizal. Silakan Rizal. Baik, makasih Anas. Selanjutnya saya akan mempraktekkan contoh pembuatan CRM dan melanjutkan ke sales. Nama saya masukkan dulu untuk email sama passwordnya sebagai penjualan Mikael Rehan. Login.
Baik, kita sudah masuk ke dalam foldernya, ke bagian sales sebagai rehan. Terus kita langsung ke bagian CRM, kita klik new. Kita akan memakai contoh customer yang pertama itu adalah sebagai NAL. Sudah kita masukkan revenue-nya 28.000. 28, kita kasih bintang 22, kita langsung klik add. Udah masuk ini. Nah, ini kita contohkan bahwa Anda berkemungkinan untuk membeli gantungan kunci. Kita klik. Nah, sini bisa lihat salesperson-nya kita Rehan. Terus kita save dulu. Udah ke save. Nah, lalu untuk ke qualified kita juga saya kasih bintang 3. Kalau sudah, ini sudah, kita ke lalu Rehan berhasil menawarkan gantungan kunci ke Nail. Langsung kita ke proposition. Terus kita langsung kawan bahwa tawaran tersebut berhasil. Masuk. Nah, kita akan membuat penawaran harga terhadap peluang AR. Kita langsung ke bagian new quotation. Baik, di sini setelah kita mengklik quotation, di sini bahwa nama customer-nya langsung terus. Untuk payment transaction kita langsung immediate aja, langsung immediate payment. Dan kita masuk ke bagian add product. Dengan kunci kostum yang ini kita klik. Oke, kita selanjutnya kita confirm. Nah, bisa lihat bahwa produk ini masih tersedia dalam. Nah, kita akan ini, kita langsung view forecast. Sini kita langsung untuk mengisi ulang stok, kita langsung replenish. Ini kita confirm aja. Nah, selanjutnya saya akan mengganti peran sebagai Ega Putra untuk mengatur di bagian manufaktur. Kita buka, kita masuk ke bagian Ega. Kita potong 9. Salah. Sebentar. Nah, kita sudah masuk ke bagian apa tadi? Oh ya, di bagian manufaktur sebagai Ega Putra. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke bagian ke modul manufacturing. Di sini terlihat manufacturing order itu pengisian stok, pengisian ulang stok. Kita klik di sini. Nah, di sini terlihat ada bahan baku yang terangkap. Untuk melihat detailnya kita langsung ke bagian overview yang di atas ini ya. Kita klik overview. Nah, di sini untuk speed killer kita untuk butuh dipesan ulang. Ini nanti kita klik replenish. Nah, untuk mendapat pemesanan split keyring akan dipegang oleh Anda sebagai bagian purchasing. Baik, terima kasih Rizal. Nah, jadi di sini kita akan melihat permintaan pembelian split keyring. Nah, di sini saya akan masuk sebagai zero lagi. Oke, kita login. Oke, nah di sini kita ke menu purchase. Nah, di sini adalah yang diisikan oleh Rizal tadi. Kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat
kodenya, lalu ada vendornya juga dari PT Makmur Jaya, lalu speed carrying jumlahnya juga 1 dengan harga 5.000 totalnya. Nah, di sini kita klik confirm order. Nah, setelah kita klik confirm order ini, bayangkan saja kita ini langsung menerima produknya. Oke, nah selanjutnya bisa kita klik receive product. Nah, tadi kan kita sudah membayangin nih produknya diterima. Nanti selanjutnya kita langsung ke validasi saja. Nah, di sini kita akan melihat, nah sudah tertambah seperti itu ya, ada speed carrying juga. Lalu kita kembali ke order, di purchase order. Nah, yang kita isikan tadi ini, nah ini adalah yang kita isikan tadi. Nah, sekarang kita akan membuat create bills-nya. Nah, ini kita klik. Nah, di sini kita itu hanya melihat vendor. Nah, ini ada vendornya juga, lalu accounting date-nya berapa, dan sebagainya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Untuk due date-nya juga seperti ini. Oke. Oke, nah untuk permasalahan bill nantinya akan diurus oleh Joy, tapi kita akan melanjutkan dulu di bagian manufacturer lalu sales. Nah, ini akan dijelaskan oleh Rizal. Silahkan Rizal. Baik, terima kasih Anas. Sini sudah terlihat bahwa status bahan sudah tersedia. Sini sudah tersedia ya. Nah, sebentar. Nih, sudah tersedia available ini ya. Nah, kita langsung mulai produksi. Kita klik start. Nah, ini diandakan saja barangnya sudah jadi ya. Kita langsung produce all. Ini sudah. Selanjutnya bisa untuk kita langsung ke bagian produk. Nah, bisa lihat kalau untuk bisa lihat jumlah gantungan kunci untuk menjadi satu, yang awalnya tadi 0 menjadi 1. Nah, terakhir saya akan kembali berperan di bagian sales untuk menyelesaikan pesanan Nael. Baik, sekarang kita sudah berada di akun sales sebagai Mikael. Nah, kita langsung untuk ke bagian sales, kita langsung ke mencet bagian order juga, pilih yang kiri. Nah, kita bisa melihat kalau kuantitinya sudah bertambah 1, yang awalnya tadi kosong sekarang menjadi kuantitinya menjadi 1. Nah, di sini kita langsung ke bagian delivery. Nah, sebelum kita melakukan validasi, kita menambahkan dulu kuantitinya. Tambah 1. Itu sudah bertambah. Nah, setelah kita menambahkan kuantiti, kita bisa langsung ke misalnya untuk validate. Misalnya kita sudah kita validate. Nah, kita langsung kita kembali ke sales order lagi. Kita pencet yang kedua lagi. Nah, setelah itu kita langsung create invoice. Kita create draft. Nah, sudah. Nah, dan terakhir untuk pesanan Nael akan dibuatkan invoice. Untuk mengurus invoice ini akan dipegang oleh Joy juga. Silakan Joy. Baik, terima kasih Anas. Di sini saya akan melanjutkan tentang invoice dan bill. Dapat kita lihat pertama itu ada invoice dari Nail. Nah, di sini admin ini dapat menerima atau menolak invoice dan bill.
Sini kita contohkan, invoice-nya ini diterima, kita confirm. Setelah itu, kita bayangkan saja bahwa ini telah dibayar, kita pay. Ini sudah terlihat bahwa invoice ini sudah terbayar. Atau Nail ini sudah membayar pesanannya. Ini juga sudah berubah statusnya. Selanjutnya kita ke bill. Ini ada dua karena kita kemarin memesan dua barang. Pertama itu pesan akrilik, DPT akrilik. Sini prosesnya kurang lebih sama. Admin ini bisa menerima atau menolak. Terima, confirm. Admin juga bisa membayar. Baik ya. Sisi untuk bekerja juga sama. Titik. Ya, jadi setelah contohnya bahwa di PT Affiliate kan sudah terbaik. Nah, untuk selanjutnya saya akan ke accounting untuk melihat balance sheet dan profit and loss. Di sini kita lihat sudah di bagian accounting. Saya ingin melihat dulu jurnal yang masuk ini apa saja yang keluar. Di sini ada yang tadi sales jadi penjualan dan kita ada pembelian dari PT Makoja dan PT Affiliate. Untuk melihat report ya, atau laporannya, bisa ke balance sheet. Jadi kita lihat aset yang kita miliki itu ada yang kita diterima dari penjualan dan dari liabilitas atau pengeluaran ini tadi gabungan dari yang di PT Makoja dan PT Agrelika, dan ekuitasnya terlihat ini bahwa masih negatif. Kita ingin melihat profit and loss-nya secara lebih singkat, ini langsung terlihat bahwa loss 40.000. Baik. Dan jika ingin di-download juga bisa lewat PDF. Sekian presentasi saya di bagian keuangan. Baik, sekian demo dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi ini. Sekian, terima kasih dan selamat sore.